Vaksin yuk, meskipun vaksin itu tidak menjamin 100% kita terbebas dari virus corona atau COVID-19 atau virus COVID varian baru, itu nggak ngejamin, tapi paling enggak tubuh kita ada zat atau zat yang membentuk antibodi lah biar kita bisa melawan penyakit atau virus itu. Terus kita ditanya punya riwayat penyakit apa, ada alergi enggak, terus 2 minggu sebelumnya pernah minum obat apa. Kayak ditimpa batu gede gitu rasanya tuh, ya Allah pegel banget lah. Tapi nggak lama sih, paling cuma 1 hari doang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama aku Dina Ciprut. Welcome to my channel. Hari ini aku bakalan ngebahas tentang vaksin yang lagi rame ya, karena vaksin ini merupakan salah satu cara untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Nah, apa sih vaksin itu? Vaksin merupakan salah satu zat yang diberikan kepada tubuh untuk membentuk antibodi agar tubuh itu bisa melawan satu penyakit atau satu virus atau satu bakteri tertentu. Vaksin ini gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk tadi ya, untuk membentuk antibodi agar dapat melawan virus tertentu atau penyakit tertentu atau bakteri tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa aku hari ini ngebahas tentang vaksin? Ya karena vaksin lagi marak gitu loh. Dan kemarin aku sempat vaksin. Buat teman-teman siapa yang belum vaksin, yuk vaksin yuk. Vaksin yuk, meskipun vaksin itu tidak menjamin 100% kita terbebas dari virus corona atau COVID-19 atau virus COVID varian baru, itu nggak ngejamin, tapi paling enggak tubuh kita ada zat atau zat yang membentuk antibodi lah biar kita bisa melawan penyakit atau virus itu. Nah, di sini di Hong Kong ada dua varian vaksin, yaitu BioNTech dan Sinovac. Nah, karena katanya baru katanya aja, untuk risetnya aku belum begitu paham dan nggak banyak baca juga. Untuk varian yang lebih aman kita pakai itu yang BioNTech gitu. Jadi ya udahlah, aku kemarin ngeboking yang vaksin yang BioNTech. Kapan? Kemarin, udah lama sih sebenarnya, udah tanggal 2 September itu hari Kamis jam 9:30 di Yaoi Sport Center. Itu tempatnya tuh deket banget sama tempat aku, cuman jalan beberapa meter aja gitu. Oke. Kemarin sih booking, terus dapat balasan gitu kan, dapat balasan berupa SMS atau WA ya, lupa. Terus ya udah, itu kita kesana aja gitu, ke tempat vaksin aja gitu kan. Terus kita tunjukin bentar, ini aku masih ada sih kayaknya, mana ya, masih ada ininya. Nih, tanggal 2, jadwal aku tanggal 2 September dan 23 September jam 9:30. Jenis vaksin BioNTech, tempat vaksin di Yaoi Sport Center atau CFC. Ini ya, kelihatan nggak? Jadi ini harus ditunjukin teman-teman, harus ditunjukin dulu ke itunya sebagai bukti kalau kita udah ngebooking vaksin di tanggal tersebut dan di jam tersebut gitu. Ini ditunjukin, sama sekalian kita bawa tanda pengenal kita, KTP atau ID card, Hong Kong ID card ya. Ya udah, kita datang ke sana, terus di tempat pendaftaran, udah kita dikasih buku panduan vaksin ya. Dan ini tulisan kanji kabeh, gengs. Aku nggak ngerti bacanya apa. Ya ada bahasa Inggrisnya juga sih. Dikasih, terus kita ditanya punya riwayat penyakit apa,
ada alergi enggak, terus 2 minggu sebelumnya pernah minum obat apa gitu. Nah alhamdulillah kan aku nggak pernah punya riwayat penyakit apapun, terus juga nggak minum obat juga, ya udah gitu. Itu mungkin tujuannya agar mereka tuh tahu seberapa banyak vaksin yang harus diberikan ke dalam tubuh kita gitu ya kan, dosisnya tuh seberapa gitu. Ya udah dikasih ini, dicentang ini, dikasih tanda checklist di sininya. Aku nggak ngerti ini bacanya apa ya. Di sini dikasih tanda checklist, terus ya udah duduk manis, disuruh masuk ke bilik vaksin. Terus kita di situ ketemu sama dokternya, masih sangat muda di situ, petugas vaksin yang nyuntik gitu. Terus ditanya, di sini pakai bahasa apa? Pakai bahasa Kantonis atau bahasa Inggris? Aku bilang dua-duanya. Akhirnya dia ya udah, kita komunikasi pakai bahasa Kantonis. Biasanya yang disuntik yang kanan apa yang kiri? Aku nanya gitu. Terus dianya yang ketawa gitu kan. Nah, biasanya kerjanya pakai yang tangan kanan apa tangan kiri gitu. Aku bilang tangan kanan. Ya udah, kalau kerjanya pakai tangan kanan, mana yang divaksin yang tangan kiri? Ya udah deh, divaksin pakai di lengan bagian kiri kan, di lengan bagian kiri. Nah itu efeknya apa? Efeknya ya pasti sakit ya, sakit dikit, terus pegel. Pegel itu aku mengalami pegel dari Kamis sore sampai Jumat pagi. Aku mikir sih, maksudnya kan yang tahu sakit enggaknya kan kita sendiri ya. Kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa kerja gitu. Terus kerjaan jadi keteter. Ya udah, pagi-pagi Jumat pagi itu aku kompres, aku pegang ini, kok rasanya anget gitu. Ya udah, aku kompres pakai air anget. Terus abis itu jam 12-an lah, hari Jumat jam 12 itu udah hilang, udah nggak ngerasa sakit, udah nggak pegel lagi gitu. Terus efek yang lain apa ya? Ngantuk banget gitu, ngantuk banget sampai mata tuh nggak bisa melek. Itu efeknya, ngantuk banget pokoknya lah. Ngantuknya tuh nggak kayak biasanya. Ini mah yang ngantuk banget sore hari itu sekitar jam 4, 5, 6 tuh, wah masya Allah ngantuk banget. Terus habis itu apalagi efeknya mungkin karena waktu itu aku lagi masuk angin ya, agak nggak enak badan, agak masuk angin gitu. Jadi di pinggul itu rasanya tuh kayak, mohon maaf, kayak orang yang hari pertama menstruasi itu, pegel banget itu pegelnya masya Allah pegel banget, kayak ditimpa batu gede gitu rasanya tuh. Ya Allah, pegel banget lah. Tapi nggak lama sih, paling cuma 1 hari doang. Nah setelah vaksin, setelah disuntik itu kita dapat apa? Kita dapat kayak sertifikat vaksin gitu ya. Nih, Department of Health, the government of the Hong Kong special apa sih nih, administrative region COVID-19 vaccination record. Oh, jadi ini sebagai recordnya tuh apa sih? Kan bahasa Indonesianya mah susah aku tuh. Nih, atas nama Saumi Ati Udina. Nih ya, nama Saumi Ati Udina. Terus ini nomor KTP aku, ID Hong Kong, ID card Hong Kong. Terus ya udah, kita udah vaksin ke yang pertama. Ini mana sih kemarin kayaknya aku pernah lihat deh, vaccination date mana sih? Oh ini vaksin yang pertama tanggal 2 September 2021. Jenis vaksinnya BioNTech, di tempatnya di Yao Oi Sport Center gitu. Ini yang first dose ya, yang dosis pertama. Ini dari keterangannya, dosis pertama, dosis kedua. Nah kalau di tempat kita di Indonesia ada berapa dosis sih? Kurang tahu juga. Itu. Nah buat teman-teman yang udah vaksin, gimana reaksinya? Ada sakitkah setelah vaksin? Ada lemeskah? Ada pusingkah? Oh ya, aku punya satu cerita. Teman aku yang, karena aku tadi kan udah bilang vaksin itu nggak menjamin kita benar-benar terbebas dari, nggak menjamin 100% kita terbebas dari virus corona, tapi paling enggak mencegah untuk membentuk antibodi itu tadi gitu. Tapi ternyata masih banyak teman-teman yang setelah vaksin itu mereka malah sakit, atau mereka malah terkena terpapar virus corona, nggak tahu penyebabnya apa gitu. Padahal sih sebelumnya si teman aku ini dia tes swab
itu hasilnya negatif. Udah 2 kali atau 3 kali swab gitu, itu hasilnya negatif. Itu sebelum vaksin ya. Ternyata pas setelah vaksin mereka malah kena gitu. Jadi ya itu tadi, vaksin tidak menjamin 100% kita terbebas dari virus corona, tapi paling enggak buat jaga-jaga ya, mungkin lebih baik vaksin lah gitu. Karena kan di Indonesia sendiri kalau nggak ada kartu vaksin kita nggak boleh kemana-mana, ya nggak, terbatas banget ruang gerak kita gitu. Jadi ya udahlah, kalau memang disuruh vaksin ya udahlah vaksin aja. Kita berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu kan. Oke, udahlah, terima kasih. Sekian video dari aku buat teman-teman. Silahkan yang belum subscribe, yuk di subscribe yuk, biar teman-teman dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Diklik juga tombol loncengnya ya, di like juga video-video aku, di view juga video-video aku yang lain. Udahlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Dadah, bye-bye.